mimpimu, kejar parumu, kejar maumu. Kejar mimpimu, kejar parumu, kejar maumu. Berkisah di penghalang lagaku, melapasmu perawan pandangku. Semua hidup ini kiranya, dan semua baik manis kenangmu. Ku harus mampu, aku rasakan. Yakinmu dilawan ragu, tapi sampai kapan kamu menahan-nahan bila begitu solusi. Mimpimu, kejar parumu, kejar maumu. Kejar parumu, kejar maumu. Kita jalan tak terputus kata, segala mungkin lagi bersama. Bila sudah begitu jalannya, semoga sedih ini sementara. Sementara kamu lagi. Ya, iklan. Request Zid, hati-hati di jalan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud. Halo. Ya, halo Pak. Pagi semua. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak, pagi. Yuk, sorry ya, saya kayak ini. Iya Pak, nggak apa-apa. Habis konser Pak. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Oke, untuk teman hari ini. Oh iya, saya lupa. Untuk tugas, sorry ya, saya lupa. Jadi kemarin saya baru update. Jadi untuk waktunya saya perpanjang satu minggu lagi.
Jadi kalau belum yang ngumpulin atau sebelumnya ngecek belum ada, bisa dicek sekarang udah ada. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke salah satu metode pencarian. Oke, nah metode pencarian ini ada banyak ya, nggak cuma satu, ada beberapa. Nah, di sini ada 6 gitu. Ada blend search, ada breadth search, deep first, heuristic, ada generate and test, hal climbing gitu. Ada beberapa lagi sebenarnya. Tapi fokus kita itu sekarang di dua ini, si blend sama si heuristic ini. Oke, nah si blind search atau sering disebut juga sebagai uninformed search. Enggak deh. Oke, di sini. Nah, so namanya ya, untuk pencarian buta ini kenapa kita pakai gitu? Kapan kita harus paling tepat menggunakan si blind search ini? Nah, ini bisa untuk dua kondisi, untuk kasus di mana kita nggak ada informasi awal yang bisa digunakan. Oke, jadi benar-benar blind gitu atau buta. Jadi titik 2, jawaban yang kita cari atau yang kita mau tahu itu cuma bisa diketahui itu kalau ketika udah sampai tujuan nih. Oke. Nah, jadi si blind search, oke. Nah, si blind search ini ada banyak lagi sebenarnya. Ada breadth search, ada depth, ada uniform, ada limited search, dan lain-lain. Tapi kita fokus di dua ini aja, di BFS dan di DFS. Oke. Nah, si BFS ya, atau breadth search. Nah, pencariannya itu, oke. Dia mulai dari atas biasanya, dimulai dari titik awal, gitu, titik ke level 0 atau simpul A, lalu dia menuju ke titik berikutnya gitu, lalu dia ke B, apakah B ini simpulannya atau bukan gitu, kalau bukan jadi menuju titik berikutnya gitu, C, gitu, terus dia berulang. Ketika sampai ke ke tujuan, nah dia baru tahu nih jawabannya itu ada di mana gitu ibaratnya. Atau dia butuh berapa node untuk sampai ke tujuannya itu. Oke, nah menggunakan prinsip first in first out atau FIFO. Oke, jadi ada prinsip antrian juga. Oke. Mana ya? Oke. Nah, langsung sini. Oke, jadi oke, langsung sini aja ya, biar gampang. Nah, sebenarnya pencariannya gampang. Kalau first ini, dia itu mulainya dari atas tadi, sesuai itu terus dia pencariannya itu akan terus menurun dari kiri ke kanan. Ketika udah habis, dia baru turun ke bawah. Jadi awal misalnya kondisi tadi ini dia mau golnya itu dia mau gede gitu kan. Tapi kan kita belum tahu nih bahwa untuk nyampe ke D itu butuh berapa titik. Nah, jadi ketika kita mulai dari A, dia akan cek gitu. Dari A ini ada nggak yang sejajar dengan A gitu. Kalau nggak ada, dia akan turun ke bawah. Dan mulainya dari kiri kanan ya. Lalu dia mulai ke B gitu, dan dia beri B. Apakah B ini tujuannya gitu kan. Kalau bukan, dicek lagi. Apakah ada yang sejajar? Oh ada C. Dia akan di C. Dicek lagi. Apakah si C ini tujuannya? Jika bukan, berarti ya udah dia akan cek lagi. Apakah ada yang sejajar lagi gitu. Selain dengan si C, oh udah nggak ada itu B kan udah ibaratnya. Dia turun lagi sampai cek gitu. Ketika si D ini adalah goalnya atau tujuannya udah pencariannya stop sampai di situ. Oke. Nah itu untuk si ini ya, si BFS. Nah berbeda dengan si depth search ini. Oke, nah kalau dia kalau si depth ini dia mulainya sama dari atas, dari simpul ke 0. Oke, nah cuma dia penggunaan sistemnya itu last in first out, oke, atau LIFO. Oke, nah prinsipnya itu menggunakan stack atau tumpukan. Oke, ini langsung aja. Ini oke, simpel deh. Jadi pencariannya sebenarnya sama kayak tadi, cuma bedanya tuh dia menurun, bukan ke bawah. Pencariannya tuh ketika si titik poinnya itu ada cabangnya, maka dia akan usahakan cabangnya dulu nih. Ketika cabangnya udah habis, dia baru pindah ke kanan. Kalau tadi kan dia akan cari yang sejajar. Ketika ada yang sejajar, dia akan pindah ke kanan, gitu, dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan dia akan cek ketika si
nodenya itu punya cabang, dia akan cek cabangnya dulu gitu. Apakah solusinya ada di dalam percabangannya tersebut? Kalau nggak ada, dia baru pindah ke level selanjutnya. Oke, nah contohnya di sini kita punya rootnya dari awal dari A. Goalnya itu mau ke M. Goalnya mau ke sini nih ya. Masih geser. Nah, boleh dia mau ke sini ya. Jadi dari A dia mau ke M, nah, tapi dia nggak tahu ketika ke M ini butuh apa ya, berapa lama gitu atau berapa panjang. Sini ada ini. Oke. Oke. Langsung aja deh. Oke, langsung. Saya teori dulu tadi baru saya jelasin cara penulisan hasilnya ya. Oke, nah sama kayak tadi kan ketika titik A apakah itu merupakan goal ya atau bukan gitu. Kalau bukan dia kan turun ke bawah gitu, dia terus ke B gitu. Apakah B itu adalah solusinya atau bukan? Nah, kalau si berat itu kan dia akan cek ke kanan gitu kan. Apa kalau pindah ke C? Nah, kalau si B ini cek dulu apakah si B ini punya cabang gitu kan. Oh, ternyata dia ada nih, yaitu ada si D dan si E ya. Dia akan cek dulu ke si D. Apakah D ini adalah sebuah solusinya gitu kan. Ketika bukan juga dia cek lagi apakah si D ini punya cabang? Oh, punya juga nih. Berarti dia akan cek lagi ke si H. Apakah H ini adalah sebuah solusinya gitu kan. Ketika bukan, dicek lagi apakah si H ini punya cabang. Kalau nggak ada, dia baru pindah ke kanan. Dari H, dia pindah ke I. Jadi, banyak. Mundur lagi deh. Saya langsung di sini aja lah ya. Jadi awal-awal itu node pertama itu adalah A. A besarnya. Node kedua itu A ke B. Lalu di node ketiga itu berarti dia A ke B ke D. Oke, nah. Lalu node keempat berarti dia ada dari A ke B, dia ke D, lalu ke H ya. Nah, ini untuk pencariannya gitu ibaratnya dari A ke B ke D ke H. Nah, ini untuk nggak usah diunduh. Waduh. Oke. Nah, kita ini lanjutannya ya, sorry. Agak berantakan. Ini berarti poin kelima, saya taruh sini aja ya. Berarti ketika tadi udah sampai H itu bukan goalnya, berarti dia ke A, ke B, ke D, lalu dia ke I. Oke, nah ketika I juga bukan, dia cek lagi kan apakah I punya cabang atau enggak gitu. Ketika nggak ada, dia naik lagi nih ke D. Apakah si D masih punya cabang lagi nih, selain si H dan I, nggak ada lagi, dia baru naik ke si B. Nah, ke si B, apakah ada cabang lagi selain si D? Dia ada nih, berarti berikutnya ini A, I, lalu dia ke E. Lalu si E, apakah solusinya atau bukan? Jadi dia akan cek A ke B, lalu ke
itu A, B, E, dia ke C. Lalu dia dari A. Dari sini dia ke K ya. Ya, apakah ini juga solusi atau bukan? C, K. Ini udah C, oke, masih. Oh, masih ada. Oke, saya tambah lagi. Ya, oke lah. Sampai di K ibaratnya dia tadi udah habis ya, berarti nggak ada solusinya lagi. Dia akan cek lagi, itu naik lagi ke atas, gitu kan, ketika si ini masih punya cabang lain atau enggak. Kalau nggak ada dia baru naik lagi, balik lagi dia baca ke A. Ketika si A berikutnya jadi ke A, C, berikutnya A, C, F, C, A, H, F. Nah, gitu ya. Jadi dia cek terus gitu ibaratnya ke si nodenya apakah dia punya anak atau enggak gitu. Ketika punya anak dia cek dulu anaknya itu apakah solusi atau bukan gitu. Ketika bukan baru dia cek lagi apakah si anaknya punya cabangnya lagi atau enggak. Pokoknya dia setiap ngecekan selalu prioritasin anaknya dulu gitu. Ketika anaknya ada baru cek, ketika anaknya nggak ada baru pindah ke kanan. Nah, untuk sampai ke ini kita bisa hitung nih tadi ketika dia si pencarian ini dia melakukan berapa iterasi nih kita sebutnya. Ketika dari awal misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan dengan menggunakan si deep research ini, ketika dia mau nyampe goal ke si M ini, dia butuh 12 iterasi nih. Dia butuh 12 kali pencarian, dibaca 12 kali pencarian sampai menemukan si goalnya tersebut. Oke, ini saya clear aja. Nah, tapi kalau kita pakainya si deep tadi, berarti dia dari kiri ke kanan ya. Berarti kalau dia mau nyari goalnya sama gitu ke M gitu, berarti dia dari A. Lalu berikutnya A ke B, berikutnya A ke B ke C, berikutnya A ke B, C, lalu dia ke D, A, B, C, D, dia ke F. Ketutupan aja, gue lupa C, D ya, nggak apa aja berurutan dah. Dia terus nih sampai ke M, berarti kan titik ke C. Waduh nggak muat. L, M. Nah, bisa ibaratnya ya ini kurang lebih seperti ini. Saya juga berapa pak? 1, 2, 3. Nah, nanti kita coba bandingin gitu menggunakan deep atau hybrid ini mana yang lebih efisien gitu. Ketika untuk pencarian node ini apakah menggunakan deep lebih efisien atau menggunakan hybrid lebih efisien? Oke. Oke, nah ini ya. Nah, jadi untuk mengukur gitu kan mana metode pencarian yang paling bagus gitu atau paling baik, bukannya dua-duanya sama-sama punya kelebihan kekurangan. Oke, yang kita lihat pertama itu completeness. Oke, apakah dengan metode itu paling utama ya, apakah bisa menjamin gitu kan ya, menemukan solusinya gitu kan. Apa ternyata solusinya nggak ada gitu ternyata ketika menggunakan metode itu. Lalu kedua si time complexity-nya, berapa lama waktu yang diberikan gitu kan, semakin panjang nodenya berarti dia semakin lama.
lalu space complexity. Nah, jadi berapa banyak memori yang digunakan untuk menemukan solusi tersebut, lalu si optimality-nya. Jadi apakah si metode tadi menemukan solusi yang terbaik gitu, jika ternyata solusinya itu nggak cuma satu gitu, ada beberapa solusi, dan ya walaupun si A menemukan tadi kita menggunakan si deep research ini kita menemukan solusi gitu, apakah ini yang paling optimal gitu, atau ternyata ada yang lebih optimal lagi pencariannya, jauh lebih efisien dan jauh lebih salah ternyata goalnya itu nggak cuma M gitu, apakah ada goal lain gitu selain si M, misalnya goalnya itu ternyata adalah G, itu juga termasuk goal atau bukan. Oke. Nah ini ya perbandingan algoritmanya. Oke, ketika menggunakan BFS, DFS, dan teman-temannya, WCS, DLS, dan lain-lain. Ini perbandingan aja sih buat kalian kalau mau tahu gitu. Nah, dari segi waktu, ketika menggunakan metode ini, kalian nggak perlu gitu harus tadi itu kalian cobain dulu satu-satu gitu BFS. Ketika kalian coba, wah ternyata butuh nulis sekian, lalu kalian bikin lagi DFS-nya butuh sekian. Nah, dengan pakai rumus ini kalian bisa memperkirakan gitu ketika kalian mau nyari waktu kan, dimana B itu jumlah maksimal cabang, D itu kedalaman at least cost collision-nya, oke, M itu kedalaman maksimum, dan bisa bernilai infinity. Oke, dan si L itu nilai kedalamannya ya. Oke, nah itu dua. Kita dua aja gitu, yang lainnya mungkin nggak, karena sebenarnya sama-sama gitu, nggak gitu jauh berbeda. Kita fokus kedua tadi aja. Nah, kita masuk ke si heuristic search. Heuristic search ini oke. Nah, si heuristic ini untuk yang ini ya. Si heuristic ini sebenarnya bukan memastikan goal juga sih, tapi dia untuk menghitung perkiraan gitu, atau biaya estimasi dari suatu simpul tertentu gitu untuk ke simpul tujuan. Kayak dimana kalau ini tuh kita gunakan kalau menggunakan si branch search ini ternyata nodenya terlalu banyak tuh. Tadi baru ke M aja kita udah lumayan gitu ibaratnya. Tapi ketika misalnya nyata goalnya itu ada jutaan gitu, atau ada ratusan ribu, nah itu kan pakai branch search itu bisa habis waktu gitu ibaratnya untuk bikin node itu pengecekan ke semua node satu-satu. Oke. Uang masal. Oke, nah ini ya, ketika tadi datanya besar, dia nggak cocok untuk keterbatasan memori dan juga si kecepatannya. Oke, nah si heuristic juga ada banyak sebenarnya. Ada si generate and test, hill climbing, si best search. Ini best ya, bukan si tadi deep sama itu. Oke, ada min and max, simulation, alpha, beta, pruning, local search. Ini juga kita nggak semuanya, hanya beberapa aja. Mungkin 3 teratas, si generate and test, hill climbing, dan si best first search. Oke. Nah, pertama si generate and test. Oke. Nah, generate and test ini algoritmanya itu simpel, dia cuma nge-generate gitu kan sebuah kemungkinan solution gitu, possible solution, lalu dia tes apakah ini beneran solutionnya atau enggak gitu. Kalau bukan ya udah, kalau iya ya udah pencariannya itu berakhir gitu. Kasih tahu bahwa ini solusinya gitu. Kalau enggak ya dia balik lagi. Oke. Nah, kenapa gunain ini ya karena dia untuk simple problem gitu, masalah yang simple tapi dia nggak efisien ketika problemnya itu banyak, problemnya itu besar gitu. Berarti kan dia harus ngecekin semua juga satu-satu gitu. Apakah sih ini solution bukan, B ini solution bukan. Oke. Waduh, ini fontnya. Oke. Oke, dan jadi sebenarnya si generate and test sama. Sebenarnya dia cuma tadi ya, dia ngecek atau enggak. Jadi plan awalnya itu ya udah, ketika ada sesuatu itu dia akan nge-generate gitu kan list of candidate
yang kemungkinan ini adalah sebuah solutionnya, habis itu udah di-apply, di write and test satu persatu gitu, si kandidat atau si solutionnya tersebut, apakah ini beneran solutionnya atau bukan. Oke, nah silakan kalau si hill climbing. Oke. Nah, sebenarnya dia lebih apa ya? Sama generate and test, tapi dia ditambahkan ada direction to move-nya. Nah, jadi si heuristic ini dia nggak estimate gitu kan seberapa dekat state yang diberikan dengan si goal-nya itu. Oke, evaluasi di sini terlalu penting. Oke. Ini sebenarnya kalau dalam algoritma kayak bukan mirip pakai if, tapi kalau if itu sama kayak if sebenarnya. Ini sebuah if gitu atau perulangan bentuk looping. Nah, tapi bedanya state-nya itu kita simpan. Nah, jadi kalau tadi kan si generate and test itu dites kan di setiap dibuatin gitu kan sebuah list kandidat, lalu dites apakah ini solusi atau bukan gitu. Ketika iya ya udah solusinya berhenti. Nah, kalau si hill climbing ini mirip sebenarnya, cuma dia kenapa bentuknya mirip kayak gunung yang meningkat karena sama sebenarnya. Dia generate and test, list kandidat, lalu dia cek gitu kan ke satu-satu. Nah, coba bedanya ketika tadi si generate and test udah menemukan solusi dia selesai gitu kan, pencarian goalnya berhenti. Nah, kalau si hill climbing ini dia akan terus. Jadi ketika dia cek gitu kan, apakah si A ini solution atau bukan gitu kan. Ketika bukan, ya udah dicek lagi gitu, apakah B ini solusi atau bukan. Ketika iya, dia simpan state-nya gitu. Si B ini adalah solusi. Nah, tapi dia akan terus apa bisa jadi ada solusi yang lebih baik daripada si B ini. Dicek lagi ke C, apakah C ini solusinya solusi atau bukan. Nah, kalau iya, apakah lebih baik daripada B? Kalau iya, ya berarti diganti nih. Si B-nya ini diganti dengan C. Lalu cek lagi ke D, dan seterusnya. Ketika evaluation function inject into control process. Oke, tujuannya dia untuk mengevaluasi ya. Jadi setiap itu ke specific knowledge itu ke dalam kontrol proses. Nah, ini kelemahannya ya. Jadi kelemahannya ini ketika is better out. Oke. Ini kelemahannya ini tadi ya, karena dari perulangan ini disebut lokal maksimum ini ketika di awal gitu, tadi si A itu ya, bukan solusi tapi udah hampir mendekati gitu, statusnya paling tinggi. Jadi ketika dicek berikutnya ke B, ke C, ke D, ke F, ke G itu jadi agak panjang gitu. Dia tetap kayak melakukan pengecekan yang hasil awalnya tuh nggak berubah karena tetap si A ini yang paling tinggi gitu. Oke, nah lalu si Plateau ini kayak tebing itu sama sebenarnya ketika nyata pernyataan B, C, dan D-nya itu value-nya itu sama. Jadi pencariannya tuh ya flat aja gitu, tidak begitu tidak menemukan solusi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke, nah si Rich ini oke. Orientation compared to the set available possible. Oke, ini kalau di sini ketika apa ya? Ketika goal yang kita berikan itu terlalu apa ya dibilang? Terlalu rumit gitu atau apa. Jadi si ketika pencariannya ini jadi kesulitan gitu untuk menemukan pencarian yang sesuai yang kriteria, jadi juga impossible to climb up atau menemukan goal yang terbaik lebih baik baratnya. Oke. Menemukan goal yang lebih baik dari sebelumnya, jadi kemungkinan dia nge-climb up atau naik itu ya jadi kecil gitu. Jadi kemungkinan dia tetap. Oke. Nah, ini jalan keluarnya. Jadi dia nge-backtrack sebelumnya node yang akan dicek tadi, try go into different direction.
Jadi dia pecah-pecah lagi goal yang tadi rumit tadi ke bagi menjadi beberapa section. Nah lalu dibandingin gitu kan untuk sesuai dengan sectionnya masing-masing. Nah dari situ dia dapat gitu kan make a big jump to get a new section. Nah lalu setelah itu dia gerak lagi balik dari setelah dirubah section lagi dia bisa lagi gitu, dapat kesimpulan sesuai dengan si several direction yang di awal tadi. Oke. Hill climbing is a local method. Oke. Jadi si hill climbing ini bisa disebut sebagai local method juga karena dia ambil keputusannya berdasarkan apa yang akan berikutnya gitu kan dia lihat gitu, atau dia temuin. Jadi immediately consequences of its choice-nya. Jadi keputusannya itu langsung gitu ketika dia punya A lalu dia cek lagi berikutnya si B. Di situ dia bisa langsung mengambil keputusan nih bahwa yang terbaik itu A atau B. Oke, global information. Oke, nah dari segi conclusion-nya ya. Jadi ketika si heuristic search ini bisa very efektif ketika si skalanya besar, atau problemnya itu lumayan lumayan rumit, dia bisa pecah-pecah lagi kondisinya. Lalu si global heuristic ini juga bisa bukan have to pay sih sebenarnya. Jadi kayak tadi permasalahan ketika kita menggunakan si blind atau drift itu kan memorinya besar, tapi kalau si global ini dia bisa bukan membayar, jadi mempersingkat gitu. Ketika pencariannya tadi besar atau datanya gede banget, jadi bisa dapetin solusi sementara itu. Dia nggak harus semuanya dibandingin gitu. Jadi bisa tadi ada 1 juta data gitu, ketika dia baru 10 data aja sebenarnya si global heuristic ini udah bisa ngambil kesimpulan gitu. Dari 10 awal ini yang terbaik itu mana? Walaupun masih ada lagi, masih ada 999.990 data lagi gitu, masih harus dia cek. Oke, nah dan biasanya itu berguna gitu ketika di-combine dengan beberapa metode. Oke. Jadi semakin efisien, semakin mendekati dengan goal yang diharapkan gitu. Oke, getting started in the right general network. Oke. Nah. Oke, itu tadi beberapa singkat aja. Jadi sebenarnya tentang si mana tadi ya? Sudah lupa. Signal and test dan hal climbing. Mungkin sama si ini ya, si first search sama si depth first search. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Oh, itu kalau yang tadi tuh implementasinya dalam bentuk apa, Pak? Apa dalam bentuk coding atau yang lain? Implementasi ini biasa sih kita dalam belum bentuk coding sih, bisa dalam bentuk case gitu, suatu bukan suatu algoritma, suatu kondisi gitu, ibaratnya kita belum tahu nih untuk menentukan si kayak misal contoh kemarin gamenya si game kemarin ya yang nembak sini. Nah kita mau nentuin nih jalur terbaik ini dia mau bergerak ke 2.1 atau ke 1.2. Nah itu pencariannya gimana, atau dia mau ke goalnya gitu. Kalau kemarin kan dia mencari emas ya ibaratnya, itu kan karena emasnya nggak diketahui nih, Kalau ini misalnya kita tahu nih emasnya itu ada di poin 4.3 nih. Nah gimana secara logikal gitu sebelum kita ngoding itu pencarian buat menuju ke si 4.3 itu paling efisien itu menggunakan apa nih dia. Nah, jadi pencariannya itu awal-awal buat di situ, dari situ baru ketika kita udah tahu pencariannya di awalnya baru kita ngoding menggunakan sini. Nah, jadi kurang lebih kebanyakan di dalam game sebenarnya untuk pencarian seperti ini. Kalau dalam logikal ini pakai nggak ya? Beberapa ada sih pakai, tapi jarang sebenarnya. Lebih banyak ke arah game. Karena kalau untuk pencarian seperti ini, big data.
big data sebenarnya kita udah, bukannya kita ya gimana ya, big data itu sebenarnya udah di beberapa layanan itu udah menyediakan fiturnya itu gitu. Ibaratnya kita nggak usah ngoding lagi gitu untuk nyiapin algoritma si big datanya ini. Ibaratnya si pencarian ini sekarang ini udah di development gitu. Ibaratnya kita udah tinggal pakai, udah dapet sebenarnya. Tapi mungkin gitu kan, kalian ada yang harus ada kebutuhan untuk buatin si algoritmanya tersebut, ya ini mungkin kalian pakai. Tapi jarang sih, kecuali kalau kalian dalam industri game, kemungkinan akan sering ketemu. Oke, silakan yang mau bertanya sambil saya absen ya. Abdul Rahman, ada? Ini benar nggak ya? Ada Pak tadi. Nah tadi, sekarang kemana dia? Oh, tadi dia izin Pak, lagi ada interview katanya. Waduh. Ahmad Fahrid, Hadir, Pak. Ahmad Nathan Firdaus, Ahmad Nathan Firdaus, ada? Dava Fayyudin Aknaf, Hadir, Pak. oke. Di Jaki Arta Putra, Hadir, Pak. Doni Antonius nggak ada ya? Doni Antonius, oke, seperti dia udah hilang. Fernanda Harjoki Putra, Hadir Pak. oke. Gary Lodowik Putra Saban, Gary, ada nih orangnya. Waduh, lagi kemana dia? Heidi Angkawijaya Teja, Hadir, Pak. Ibrahim, Hadir, Pak. Ilham Hadiansyah, Ilham, nggak ada ya. Khairi Syariah, Khairi, Lili Karoma, Hadir, Pak. Syahrul Faiz, Syahrul, kayaknya udah tadi. Muhammad Farid, iya oke, Syahrul udah. Muhammad Farid, nggak ada. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Firdaus. Ini kamu baru masuk ya? Iya Pak, baru dapat ini jadwal Zoom yang baru. Oh, waduh. Oke, Rahmat Putra. Lagi di jalan nih, Pak. Waduh. Romi Fadli, Hadir Pak. Saat Abdul Rahman. Saat Abdul Rahman. Oke. Sandy Aditya, Iya saya. Syahrul Faiz, tadi ya. Sebelum Teguh Hendro, Teguh, William Pratama, Yazid,
Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum di absen? Oke ya. Nah, jadi sebenarnya benar pencarian ini sebenarnya beberapa itu kayak bukan fungsional ya. Sifatnya bukan sifat fungsional, sifatnya itu udah pasti gitu ibaratnya. Pencarian itu kayak proses seperti ini, proses seperti ini enggak yang berubah-berubah gitu. Kayak parameternya ini bisa kita buat jadi suatu buah kita nyebut sebagai sebuah service atau sebuah function gitu. Nah, umumnya beberapa software, beberapa development gitu itu udah jadiin ini tuh udah sebuah library gitu. Kita tuh udah tinggal pakai aja, kita tinggal kirim jumlah nodenya itu jumlah prosesnya ini ya udah itu langsung dapat solusinya itu apa. Nah, umumnya sekarang gitu udah jarang banget nih. Tapi ya kita nggak tahu, tapi ketika kalian misalnya harus melakukan pencarian ini, ya kalian tahu gitu gimana cara kerjanya si pencarian tersebut. Nah, walaupun pengaplikasiannya sekarang ini karena ini hal yang statik gitu ibaratnya, udah menggunakan rumus gitu, udah banyak orang bikin library atau ininya, umumnya kita jarang ngapain lagi ibaratnya di develop ulang gitu. Kalau udah ada yang bikin dan hasilnya sama gitu, udah tinggal pakai. Pengaplikasiannya walaupun keseringan seperti itu. Nah, tapi ketika kalian nemuin kondisi ini, kalian tahu cara penggunaannya seperti itu. Oke, itu aja sih dari saya untuk pertemuan hari ini. Lumayan singkat ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. See you next week. Bye-bye. Makasih, Pak. Masih Pak. Makasih, Pak. Oke. Ganti. Giri ada, Pak. Giri, Pak. Iya, Gary ada. Oke. Berarti tugasnya sudah bisa kumpulkan, Pak. Oke, siap. Tugasnya ya, 1 Pak. minggu lagi saya perpanjang. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk, bye semua. Bye, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak.